Baiklah, selamat pagi anak-anak. Apa kabar Selamat semuanya? Selamat pagi, Selamat Bu. Ibu. baik, Kabar Bu. kabar baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu akan absen dulu. Yang pertama, Eninda Seliana, Hadir, Bu. Nopita Naibaho, Hadir, Bu. Kamisah, Hadir, Bu. Surya, Hadir, Bu. ya hadir semua ya. Nah, terima kasih semuanya sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan sebelumnya Ibu mau tanya, pada pembelajaran sebelumnya itu kan kita sudah membahas tentang materi yang terkait dengan pembelajaran hari ini. Nah, ada yang ingat nggak materinya tentang apa? Izin menjawab, Bu. Macam-macam gaya, Bu. Iya, bagus. Jadi Gerak dan gaya, Bu. iya, apa, Kamisa? Gerak dan gaya. Nah, jadi gerak dan gaya itu materi yang akan kita pelajari hari ini ya, Kamisa. Materi yang sebelumnya itu kita sudah membahas tentang macam-macam gaya dan apa itu gaya. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang gaya dan gerak. Jadi hubungan gaya dan gerak itu sendiri. Nah, anak-anak pasti sudah sering lihat seperti kegiatan kita sehari-hari itu tidak terlepas dari sebenarnya ada hubungan gaya dan gerak benda. Misalnya saat kita mendorong meja, membuka pintu, kemudian menarik kursi, mengangkat barang. Nah, itu semua adalah hubungan gaya dan gerak benda. Jadi gaya itu akan mempengaruhi gerak benda. Nah, adapun tujuan untuk pembelajaran ini, Ibu harap setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian bisa mengetahui apa saja hubungan kenapa gaya itu dapat mempengaruhi gerak benda dan apa saja macam-macam bentuk hubungan dari gaya terhadap gerak benda. Sebelumnya Ibu akan share PPT. Nah, apakah sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Bu. Baiklah. Nah, ini adalah pengertian gaya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, satu orang perwakilan, tolong dibaca. Apa itu gaya? Kamisa boleh, Bu. Iya, silakan Kamisa. Pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Dengan gaya, benda bisa bergerak. Nah, benar ya. Jadi gaya itu merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Dengan adanya gaya, benda itu bisa bergerak. Nah, sedangkan gerak itu sendiri, silakan Surya. Gerak adalah perpindahan tempat suatu benda dari posisi awal ke posisi lainnya karena pengaruh gaya, Bu. Oh, bagus. Jadi, gerak itu adalah perpindahan tempat suatu benda dari posisi awal ke posisi lainnya karena dipengaruhi oleh gaya tersebut. Nah, hubungan dari gaya dan gerak itu adalah
gaya itu dapat mempengaruhi gerak benda, dan benda yang dapat bergerak itu karena adanya gaya. Nah, ini adalah contoh gaya mempengaruhi gerak benda saat kita mendorong mobil yang mogok. Nah, ini adalah seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu macam-macam gaya. Ada gaya otot. Nah, pada gambar ini bisa kalian lihat bahwa gaya itu bisa mempengaruhi gerak benda. Yang awalnya mobil ini kan mogok, nggak bisa bergerak. Setelah didorong, mobil tersebut bisa bergerak dan berpindah tempat. Begitu juga pada gaya gesek. Nah, pasti semuanya anak-anak pernah bermain sepeda kan? Pernah, Bu. Jadi pada sepeda itu terjadi gaya gesekan. Nah, di mana gaya gesekan yang ada pada sepeda ini bisa ada hubungan gaya dengan gerak benda. Dengan adanya gaya gesekan, maka sepeda tersebut bisa bergerak dan berhenti saat kalian mengerem sepeda tersebut. Nah, gitu. Nah, untuk menambah pengetahuan anak-anak lagi, nah Ibu sudah share di grup WA, itu ada video pembelajaran. Ibu beri waktu 15 menit untuk melihat video pembelajaran tersebut, kemudian tolong berikan pendapat kalian tentang hubungan gaya dan gerak benda. Silahkan Baik, Bu. ditonton ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Fit. Baiklah, waktunya sudah habis. Nah, siapa dulu yang ingin mengemukakan pendapatnya setelah melihat video tersebut? Apa yang kalian dapatkan? Kamisa, Bu. Ya, Kamisa, silakan. Tadi yang saya lihat dari video pembelajaran, bahwasanya gaya ini mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya itu seperti kita menutup dan membuka pintu, Bu. Baik. Hanya itu saja. Kemudian, Bu, ada juga gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda, seperti kita bermain voli. Dan juga gaya itu mempengaruhi kecepatan benda, seperti kita sedang mengayuh sepeda. Baik. Itu, Bu. Sudah cukup bagus ya. Apakah ada lagi tambahan dari yang lain? Nah, jika tidak ada, dari video pembelajaran tadi, Ibu mengharapkan Ibu akan memberi tugas kalian mengerjakan
suatu proyek di mana di dalam kehidupan kita sehari-hari kan itu ada pasti ada kaitannya gaya dan gerak benda. Nah, di situ Ibu ingin kalian membuat video atau foto. Nah, salah satu aja ya, mau itu video atau foto yang menunjukkan adanya hubungan gaya dan gerak benda. Misalnya seperti contoh yang dijelaskan oleh Kamisah tadi, saat kita menutup dan membuka pintu. Nah, itu nanti dijelaskan kenapa bisa saat menutup dan membuka pintu itu adanya hubungan gaya dan gerak benda. Apakah ada pertanyaan untuk tugasnya? Izin tanya, Bu. Iya, Kamisa. Nanti itu, Bu, pengumpulan tugasnya di mana ya, Bu? Nah, nanti Ibu akan buka pengumpulan tugasnya di Google Classroom. Akan Ibu bagikan link pengumpulannya. Nanti sebelum minggu depan, itu tugas proyeknya sudah harus dikumpulkan beserta catatan laporan. Laporannya itu maksudnya misalnya pada saat menutup dan buka pintu itu yang mempengaruhi gerak benda adalah gaya apa? Gaya gesek kah, gaya otot kah, gaya gravitasi kah. Nah, itu nanti dijelaskan dalam bentuk tulisan. Sedangkan foto dan video itu atau video, nah itu menunjukkan bahwa kalian memang melakukan kegiatan tersebut. Nah, selain itu, selain video pembelajaran yang sudah Ibu berikan, anak-anak juga bisa mencari sumber dari sumber lain, baik itu dari buku, dari internet, dan sebagainya. Nah, setelah dikumpulkan video pembelajaran untuk mohon maaf, maksud Ibu untuk foto dan video hubungan gaya dan gerak benda, itu kan dikumpulkannya sekitar H-2 sebelum kita melakukan pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk besok itu besok itu adalah pengumpulan LKS. Nanti akan Ibu bagikan LKS-nya, mohon dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat besok ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Nah, untuk setelah melihat video pembelajaran dan penjelasan yang di depan tadi, apakah hubungan gaya dan gerak benda tersebut? Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo. Yang bisa menjelaskan apa hubungan gaya dan gerak benda? Kenapa benda itu bisa bergerak? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Kenapa benda bisa bergerak? Karena adanya suatu gaya yang membuat benda tersebut bergerak. Ya, Contohnya seperti kursi yang tiba-tiba yang dia diam terus kita dorong atau tarik ke tempat yang kita inginkan gitu. Ya, bagus ya Aininda. Betul hubungan gaya dan gerak benda. Nah, benda itu dapat bergerak karena adanya gaya. Gaya yang bisa merubah arah gerak benda,
merubah gerak suatu benda dan sebagainya. Nah, selain itu, pada pembelajaran hari ini kita membahas tentang hubungan gaya dan gerak benda. Kemudian untuk pembelajaran minggu depan, kita akan mempelajari tentang energi, macam-macam energi, dan bagaimana bentuk-bentuk energi. Nah, itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu rasa cukup. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa tugas proyek video atau fotonya dan LKS-nya dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih sebelumnya. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sebelumnya. Tetap jaga kesehatan, memakai masker, dan jangan lupa untuk mengulang pelajarannya kembali di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Waalaikumsalam. Baik, Bu. Terima kasih. Ibu, terima kasih.